Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan kedua mata kuliah keamanan perangkat lunak. Hari ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang fundamental banget, yaitu Secure Software Development Lifecycle, atau SSDLC. Dengerin baik-baik ya, ini bukan cuma sekedar proses teknis, tapi lebih ke perubahan mindset, cara kita mikir. Kita harus mulai lihat keamanan itu sebagai fondasi, bukan cuma hiasan yang ditempel di akhir. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita akan bahas masalah dengan nanti, kenapa sih nunda-nunda security itu bahaya banget. Terus solusinya, filosofi shift left. Habis itu, kita bakal bedah satu persatu fasenya, mulai dari requirements and design, lanjut ke coding and testing, sampai ke deployment dan setelahnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari masalah utamanya dulu. Jadi gini, secara tradisional banyak banget tim development yang mikirin keamanan itu belakangan. Di menit-menit terakhir, pas produknya udah mau rilis. Nah, pendekatan, gampang nanti aja lah ini, sebenarnya punya cacat yang fatal. Yuk kita lihat kenapa. Ini nih pertanyaan kuncinya. Keamanan itu sebenarnya fitur tambahan atau fondasi. Model yang lama itu seringkali nganggep keamanan ya cuma fitur. Sesuatu yang bisa ditempel di akhir. Tapi coba deh bayangin, kalian punya rumah, fondasinya retak. Apa solusinya cukup dengan dicat ulang biar kelihatan bagus? Ya enggak kan? Nah, sama, keamanan itu harus jadi fondasi, bukan cuma cat pemanis. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Di kiri itu model tradisional. Development selesai semua, baru deh dilempar ke tim security buat dites. Hasilnya, udah bisa ditebak kan? Panik di menit-menit akhir nemu banyak masalah. Nah, bandingkan sama yang di kanan, SSDLC yang ideal. Keamanan itu jadi bagian dari obrolan dari hari pertama, di setiap fase. Ini benar-benar perubahan proses yang, masif. Dan konsep ini ada namanya loh, utang teknis atau technical debt. Coba bayangin aja kayak utang kartu kredit. Awalnya enak kan? Ambil jalan pintas sekarang, cuekin keamanan biar cepat, tapi bunganya itu numpuk terus. Dan pada akhirnya utang itu harus dibayar lunas. Dan pembayarannya itu seringkali mahal banget, bisa berupa insiden keamanan besar. Terus solusinya gimana dong? Nah, jawabannya ada di sebuah filosofi yang benar-benar mengubah permainan. Namanya shift left. Dan ini bukan soal tools canggih atau software mahal ya. Ini soal mengubah cara kita berpikir secara fundamental. Kenapa namanya shift left? Gini, kalau kalian bayangin timeline proyek dari kiri ke kanan, kiri itu awal, kanan itu akhir, shift left itu artinya kita geser semua aktivitas keamanan ke kiri, ke tahap paling awal. Jadi bukannya nunggu di akhir, kita justru kerjain dari awal. Intinya, jadi proaktif, bukan reaktif. Kita cari dan perbaiki potensi masalah sebelum jadi bencana. Dan manfaatnya, wah gede banget. Jelas jauh lebih murah benerin cacat desain di atas kertas daripada harus nulis ulang ribuan baris kode nanti. Ini juga bisa mencegah kelemahan arsitektur yang fatal, yang kalau udah kejadian, susah banget diperbaikinya. Dan yang paling penting, tim justru bisa rilis lebih cepat karena kualitasnya udah dibangun dari awal, bukan ditempel di akhir. Artinya, ya lebih sedikit malam-malam begadang buat developer sebelum rilis. Ada kutipan yang nusuk banget nih. Ancaman utama bagi keamanan perangkat lunak Anda adalah ketidakmampuan Anda untuk merilis perbaikan perangkat lunak dalam waktu yang wajar. Jadi ancaman terbesarnya itu bukan hacker jenius, tapi justru proses internal kita yang lambat. Kalau kita lambat ngerilis perbaikan, ya kita rentan. Nah, filosofi shift left ini dengan otomatisasinya bikin kita bisa gerak lebih lincah dan cepat buat nambal celah keamanan. Oke, sekarang mari kita bedah SDLC-nya. Kita mulai dari fase paling awal, requirements dan design. Anggap aja ini lagi bikin cetak biru bangunan. Disinilah fondasi keamanan itu diletakkan. Salah satu keputusan di sini, efeknya bisa ke seluruh proyek loh. Di tahap awal ini, aktivitas keamanannya itu belum nyentuh kode sama sekali loh. Ini semua soal perencanaan dan strategi. Contohnya, undang ahli keamanan ke rapat pertama proyek. Coba brainstorming bareng, mikirin gimana kira-kira penyerang bakal nargetin sistem kita. Dan yang paling penting, melakukan sesuatu yang namanya threat modeling. Threat modeling itu apa sih? Gampangnya, ini sesi brainstorming yang terstruktur. Tim kumpul semua, developer, manajer produk, orang security. Dan pertanyaannya cuma satu, gimana caranya kita ngerusak sistem ini? Jadi, kita sengaja mikir kayak penyerang. Dengan cara ini, kita bisa nemuin kelemahan di desainnya, bahkan sebelum satu baris kode pun ditulis. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke fase yang paling kalian kenal, di mana kalian bakal paling banyak habisin waktu, coding dan testing. Nah, disinilah teori ketemu praktik. Dan kebiasaan coding yang aman itu jadi krusial banget.
Penting nih, selama coding, keamanan itu tanggung jawab tiap developer, bukan cuma tim security. Artinya apa? Ya artinya kita pakai plugin keamanan langsung di IDE kita. Kita lakuin peer code review sama temen buat cari masalah keamanan. Kita manfaatin tes otomatis buat nangkep bug-bug umum. Kuncinya itu di feedback loop yang cepat. Temuin, perbaiki, tes lagi, terus-menerus. Ngomong-ngomong soal tools otomatis, ada 3 jenis utama yang perlu kalian tahu. Pertama, SAST, Static Analysis. Anggap aja ini kayak spell checker tapi buat security. Dia baca source code kalian buat nyari potensi bug. Kedua, SCA, Software Composition Analysis. Ini tugasnya ngecek semua library pihak ketiga yang kalian pakai. Kenapa? Karena kalau library-nya rentan, aplikasi kalian juga jadi rentan. Terakhir, DAST, Dynamic Analysis. Nah, kalau ini dia ngetes aplikasi kalian pas lagi jalan. Dia coba serang aplikasi dari luar, persis kayak hacker. Nah, ini dia gambaran gimana semua tools tadi bekerja di pipeline modern. Keren banget ilustrasinya. Jadi, pas orang developer commit kode, serangkaian pengecekan otomatis langsung jalan. Kalau scannernya nemu masalah, build-nya bakal gagal dan si developer langsung dikasih tahu. Artinya, kode yang rentan itu bahkan gak akan pernah lolos ke tahap selanjutnya. Ini kayak jaring pengaman otomatis. Oke, kita udah bangun aplikasi dengan aman, udah dites, berarti kerjaan selesai dong. Tunggu dulu. Ternyata enggak. Tanggung jawab keamanan itu enggak berhenti pas aplikasi kita go live. Fase deployment dan maintenance itu sama pentingnya. Di dalam pipeline deployment, yang biasa kita sebut CI/CD atau Continuous Integration, Continuous Deployment, kita jalanin pemeriksaan keamanan terakhir. Tapi ingat ya, ini adalah garis pertahanan terakhir, bukan yang pertama. Harusnya sih, sebagian besar masalah udah ketangkap jauh sebelumnya. Di tahap ini, kita juga harus mastiin pipeline-nya itu sendiri aman, biar nggak ada yang iseng nyabotase. Begitu aplikasi kita jalan, kerjanya beralih ke maintenance. Ini artinya kita harus punya rencana buat nerapin patch keamanan secara rutin. Kita harus pantau log buat nyari aktivitas yang mencurigakan. Dan yang paling krusial, kita harus punya rencana respons insiden. Pertanyaannya bukan apa yang kamu lakukan jika ada serangan, tapi apa yang kamu lakukan ketika ada serangan. Kita harus udah tahu jawabannya sebelum kejadian. Oke, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah checklist praktis. Ini dia, SSDLC checklist kalian. 1. Di tahap persyaratan, libatkan orang security dari awal. 2. Di desain, wajib hukumnya melakukan threat modeling. 3. Pas coding, pakai tools SST dan SCA. 4. Pas testing, lakukan code review manual dan dynamic scanning. 5. Di deployment, otomatiskan semua pengecekan keamanan. Dan terakhir, ke-6, di maintenance, siapin rencana buat patching dan respons insiden. Nah, ini kerangka kerja kalian buat ngebangun software yang aman. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah lihat semua proses ini, kira-kira apa satu aktivitas keamanan pertama yang bakal kalian bawa ke proyek kalian berikutnya? Nggak perlu yang muluk-muluk, mungkin sesimpel ngaktifin plugin security di IDE kalian, atau mungkin ngajak tim buat sesi threat modeling singkat. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil. Coba pikirkan, apa langkah pertama kalian?